Yazid an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadal fakru ayyakuna kufron wa kadal hasadu ayyaglibal qadaro. Ini selanjutnya Syekh Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan lagi sebuah hadis yang mana hadis tersebut diterima dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas langsung dari Rasulullah. Bunyi hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadal fakru ayyakuna kufron wa kadal hasadu ayyaglibal qadaro. Kedekatan fakir atau ya kedekatannya fakir itu bisa ayyakuna kufron, bisa menimbulkan kekufuran. Wa kadal hasadu ayyaglibal qadaro, dan kedekatannya hasud itu bisa mengakibatkan tertindih atau sirnanya atau hilangnya hilangnya takdir dari Tuhan, dari Allah. Jadi ukuran atau jeda atau lapisan itu sangat tipis ketika antara seseorang bisa kufur itu karena karena punya rasa atau punya kondisi sangat fakir. Yang kedua, seseorang bisa tidak mempunyai rasa bukan melawan takdir ya, jadi menghilangkan takdir yang telah diberikan oleh Allah karena seseorang itu mempunyai sifat hasud. Jadi ukurannya itu sangat tipis. Ketika kufur bisa mengakibatkan ketika fakir bisa mengakibatkan kufur, ketika hasud bisa mengakibatkan tertutupnya menerima takdir. Berbunyi hadisnya begitu. Ini monggo ditambahi dari Gusolik. Ya karena memang hidup butuh harta. Jadi orang-orang yang miskin itu cenderung merasa ketidakadilan muncul, sehingga apa yang mereka rasakan, ketidakadilan yang mereka terima itu menjadikan mereka mencari-cari kesalahan pihak lain gitu. Jadi bagaimana mengantisipasinya? Mengantisipasinya adalah dengan meningkatkan ekonomi sehingga tidak menjadi miskin. Karena orang-orang yang miskin itu terkadang menyalahkan Tuhan. Kenapa saya yang sudah bekerja keras Allah tidak memberikan harta yang banyak, sedangkan orang lain bekerja biasa-biasa saja dikasih harta yang besar, sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Dari rasa tidak bersyukur itulah timbul rasa hasud. Karena awal-awal dari hasud itu ya karena tidak bersyukur, tidak mau menerima takdir yang diberikan Allah. Orang-orang yang tidak mampu menerima takdir atau tidak mau menerima takdir Allah, maka iblis akan membisikkan di hatinya untuk menghasut, memfitnah orang-orang yang ditakdir Allah lebih baik hidupnya, sehingga apapun yang dilakukan orang-orang yang mendapat nikmat lebih baik dari dirinya, itu mereka melakukan kecurangan. Padahal belum tentu orang-orang yang punya kemapanan itu melakukan kecurangan. Bisa jadi orang-orang yang fakir itu adalah orang-orang pemalas yang tidak mau bekerja. Dan bahaya dari kekufuran itu adalah ketika dia tidak mau bersyukur. Dia sudah punya mobil, dia merasa sangat miskin, sehingga dia dengki sama orang yang sudah punya mobil lebih banyak, sehingga
rasa hasud ini tidak bisa dihilangkan kalau orang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun, seburuk apapun nasib seseorang, kalau dia mau mensyukuri, ya Allah akan menambah nikmat-nikmat itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, cukup sangat jelas terkait kedekatan atau efek dari kufur dari fakir itu dari fakir itu akan identik dengan kekufuran. Saya tambahkan lagi, Mang. Oke. Beberapa ulama-ulama sufi itu menafsirkan mengambil hikmah dari fakir itu tidak hanya harta sebenarnya. Ilmu, kalau tidak punya ilmu itu fakir. Karena fakir itu lebih bisa diterjemahkan secara bebas, maksudnya bukan secara bebas. Fakir itu tidak punya, sebenarnya tidak punya. Jadi orang yang tidak punya harta namanya juga fakir, orang yang tidak punya ilmu ya fakir, ya. Orang yang tidak tidak iman itu juga fakir. Jadi fakir itu tidak punya, atau hanya punya sedikit, itu namanya apa? Tidak cukup. Intinya fakir itu tidak cukup. Ilmunya enggak cukup, orang menjadi salah langkah, menghukumi orang seenaknya, menghasut orang seenaknya, enggak punya harta juga menyalahkan orang-orang yang kaya, enggak punya iman juga akan menyalahkan orang-orang yang punya iman. Gitu. Sehingga di sini sangat dibutuhkan doa-doa yang menghadirkan ketenangan, doa-doa yang memotivasi diri bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ketika kita fakir, pasti ada yang salah di diri kita. Kalau kita fakir dalam urusan ilmu, berarti kita kurang rajin belajar. Fakir ketika di posisi miskin harta, berarti kita kurang giat kerja. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kalau merasa fakir segala macam, misal fakir tidak punya harta, ya kerja biar enggak merasa aku iki gak iso apa-apa. Terus ya jadi rentan ketika fakir itu menyalahkan Tuhan. Ya kalau tidak punya harta ya kerja, kalau tidak punya ilmu ya sinau, ya belajar. Kalau hasud itu kan memang ya semuanya bahaya, termasuk hasud ya bahaya. Ya hasud itu merasa panas, iri kepada pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain. Ketika sudah hasud ya bukan akan lagi, bisa jadi otomatis dia merasa lemah terus, akhirnya takdir Allah menjadi sebuah takdir Allah menjadi tidak menerima akan takdir Allah, karena dia perilakunya ya hasud terus. Hasud merasa panas, merasa iri kepada orang lain. Selanjutnya hadasana Sulaiman bin Ahmad qala hadasana Muhammad bin Abdullah bin Ursil al-Misri qala hadasana Maimun bin Kulaibin qala hadasana Ibrahim bin Muhajir bin Mismar qala hadasana Sofwan bin Sulaimin an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min insanin illa lahu babani fis samai yas'adu amaluhu fihi wa yanzilu rizquhu fa idza matal abdu al mu'minu bakaya alaihi. Rawahu Musa bin Ubaidah ar-Rabadiyu an Yazid ar-Raqashi mislahu. Selanjutnya Syekh Yazid bin Aban ar-Raqashi meriwayatkan lagi sebuah hadis, yang mana hadis tersebut diterima dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik langsung menerima hadis tersebut dari Nabi.
isinya apa, bunyinya hadis, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min insanin illa lahu babani fis samai yas'adu amaluhu fihi. Tidak ada seorang muslim itu kecuali kecuali ada dua pintu kepadanya, yaitu pintu di langit yang mana kedua pintu tersebut itu yas'adu amaluhu fihi, naik amalnya. Tidak ada dari seorang manusia, bukan muslim, tidak ada seorang manusia kecuali mereka memiliki dua pintu di langit, yang mana dua pintu tersebut, pertama yas'adu amaluhu fihi, pintu tersebut itu untuk membuka membuka amalnya seorang manusia itu naik ke pintu yang satu. Pintu yang satu lagi apa? Wa yanzilu rizquhu. Yang kedua, rizkinya itu akan turun. Nah, persoalannya, fa idza matal abdul mu'minu bakaya alaihi. Ketika seorang hamba yang mukmin itu wafat, bakaya alaihi, maka kedua pintu di langit tersebut itu nangis. Jadi Allah menciptakan dua pintu di langit yang mana fungsinya itu pertama untuk mengangkat amal seseorang itu diangkat, ya amal baik, terutama amal baik dan amal buruk lewat pintu yang satu. Nah, pintu yang satunya itu Allah menurunkan rizki lewat pintu yang kedua yang satunya. Nah, persoalannya kedua pintu tersebut itu kan yang diciptakan oleh Allah itu mereka dua pintu itu nangis manakala ada seorang hamba yang mukmin ketika dicabut nyawanya. Artinya ya sudah tidak ada tugas lagi, ditugaskan oleh Allah untuk menaikkan amal dan menurunkan rezeki. Nah, ketika seorang hamba mukmin itu wafat, berarti kan tugasnya sudah selesai gitu. Padahal hari kiamat masih jauh, ibaratnya begitulah mungkin. Jadi sampai kedua pintu itu ketika ada seorang hamba yang mukmin wafat, itu mereka langsung menangis. Nah, artinya ini kalau hadis yang kalau di awal hadisnya itu kan berarti terkait amal perbuatan baik ataupun buruk, baik amal baik ataupun amal yang buruk itu sudah pasti dituliskan, dicatat dan diangkat, yaitu lewat pintu yang satu. Nah, yang kedua yang namanya rezeki sudah pasti, bagaimana perbuatan kita ya sudah pasti Allah pasti memberikan rezeki, yaitu lewat pintu yang satunya. Guyonannya kan orang mukmin itu kadang selalu sambat, selalu merasa kekurangan. Padahal yang namanya rezeki itu kan ini sudah jelas bahwa rezeki itu siapapun itu Allah sudah memberikan rezeki masing-masing lewat satu pintu dari langit gitu. lewat pintu satu yang dibukakan di langit. Guyonannya kan kadang mukmin itu seling sambat menerima keadaan, kenyataan, realita kehidupan gitu. Tapi kok itu sudah dibilang orang yang Islam, orang yang iman. Tapi orang-orang non muslim, orang non muslim itu justru malah lebih banyak bersyukurnya, karena mereka rezekinya itu selalu banyak, selalu ditambahi. Tapi kita seorang mukmin yang memang diberikan jatah oleh Allah rezekinya, tapi kok masih sambat itu. Padahal siapapun itu, baik muslim ataupun non muslim, itu sudah jelas rezekinya sudah dibagi masing-masing lewat pintu yang di langit yang oleh Allah ciptakan satu pintu untuk menurunkan rezekinya itu. Hanya saja yang di akhir hadis ini fungsinya dua pintu itu sering menangis ketika ada seorang mukmin yang wafat.
Itu menurut teks hadisnya. Monggo ditambahi. Karena hakikat rezeki itu kan apa yang kita nikmati. Ketika kita mendapatkan misalkan 2 juta rupiah, yang kita makan berapa? Itulah hakikat rezeki kita. Sedangkan yang lainnya adalah rezeki orang lain yang dilewatkan kepada kita. Yang menarik adalah bahwa pintu-pintu itu punya tugas masing-masing. Ketika hamba itu mati, ya dia nggak mengeluarkan rezeki, sehingga jadi pengangguran. Ini kan yang menjadi apa namanya, kegelisahan ciptaan Allah. Karena semua yang diciptakan Allah pada akhirnya kan berhenti berarti kan seperti mati. Ya, bersyukurlah kita bahwa kalau kita bisa mensyukuri nikmat, mensyukuri rezeki yang telah diberikan Allah, maka kita akan senang bahwa rezeki yang kita terima itu rezeki yang terbaik. Bisa jadi kadang kita menerima uang yang banyak karena bukan rezeki kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Karena rezeki yang dilewatkan kita untuk orang lain itu terkadang kita sesali. Misalkan kita bulan ini dapat uang 5 juta, ternyata uang itu milik teman kita, misalkan dengan jalan dipinjam teman kita, nggak kembali, berarti sebenarnya itu pada bulan itu rezeki teman kita. Sehingga kita kadang menyesal meminjami, menyesal apa ya, bersedekah menyesal, seakan-akan rezeki kita sangat sedikit. Padahal sebenarnya rezeki kita ya hanya segitu. Terkadang kita mendapatkan rezeki yang banyak untuk bisa meminjamkan orang, kadang agar untuk bisa bersedekah dengan orang. Jadi kadang satu pintu itu untuk orang-orang yang sangat banyak, tapi untuk diri kita sendiri memang ada pintunya sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah misteri. Sehingga manusia itu menyukai akan misteri, rasa ingin tahu, rasa apa ya, Bang? Ingin sesuatu yang sempurna, sehingga manusia menjadi orang-orang yang merasa dirinya tidak sempurna. Ketika merasa dirinya tidak sempurna, maka Allah akan hadir di hatinya. Kira-kira seperti itu. Karena kemiskinan juga hikmah, kaya juga hikmah, bodoh hikmah, pintar ya hikmah. Tinggal bagaimana kita mengambil apa ya, ibarat-ibarat yang ada. Seperti itu. Alhamdulillah nggih. Jadi kesimpulannya memang yang menyimpulkan hadis, intinya Allah di awal ketika seorang mukmin setiap seseorang baik muslim ataupun non muslim, siapapun itu seorang manusia di bumi, Allah menciptakan 2 pintu baginya. Pertama, pintu dibukakan untuk amalnya, yang untuk amalnya itu diangkat melewat pintu yang satu. Yang kedua, Allah membuatkan pintu untuk menurunkan rezeki untuk mereka. Yang hanya saja khususnya untuk orang mukmin, ketika seorang hamba, seorang manusia yang mukmin itu wafat, maka kedua pintu itu tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka menangis begitu. Ini teks hadisnya begitu, teks hadisnya. Tambahi satu hadis lagi. Hadasana Sulaiman bin Ahmad qala hadasana Habusyu bin Rizqillahi al-Misriyu
Hadasana Sulaiman bin Khalafin al-Basriyu qala hadasana Abu Yunus al-Khassaf an Yazid ar-Raqashyi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khodama mu'minan aw khaffa lahu fi syai'in min hawaijihi kana haqqan 'alallahi ayyukhdimahu wasoifan fil jannati. Masih Yazid bin Aban al-Qasy masih sama meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik langsung menerima hadis dari Rasulullah. Bunyinya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khodama mu'minan aw khafa lahu fi syai'in min hawaijihi kana haqqan 'alallahi ayyukhdimahu wa sayfan fil jannati. Barang siapa yang mengkhodam atau membantu seorang mukmin, menjadi pembantu laden seorang mukmin yang membantu apa saja, au khofalahu fi syai'in min hawaijihi, atau meringankan sedikit dari kebutuhannya, atau meringankan kepada seorang mukmin meringankan sedikit saja dari kebutuhannya. Nah, ketika sudah begitu, bagaimana? Kana haqqan 'alallahi ayyukhdimahu, maka Allah dengan segala haknya, dengan kekuatannya, Allah akan ayyukhdimahu, Allah akan meladeni seseorang tersebut, Allah akan membantu seseorang tersebut. Bahkan tidak cukup begitu, wasayfan fil jannati, bahkan Allah akan memberikan tempat tinggal. Wasayfan di sini itu kalau menurut terjemahan asli yaitu tempat bernaung di kala panas, artinya tempat tinggal. Wasayfan fil jannati, dan Allah akan memberikan tempat khusus di surga. Jadi ketika ada seseorang hidupnya itu banyak membantu orang lain ya, terutama orang lain yang mukmin, atau meskipun tidak banyak membantu tapi meringankan sedikit saja, apapun itu bentuknya. Nah, berkah dari itu atau efek positif dari itu, Allah dengan segala haknya akan memberikan ganti bantuan kepada seseorang itu. Jadi akan dibalas oleh Allah lah, intinya akan dibalas oleh Allah. Atau sedikit bahasa kasar mungkin, Allah akan menjadi laden si seseorang itu. Allah akan menjadi laden, menjadi pembantu seseorang tersebut. Bahkan tidak cukup begitu, Allah akan memberikan tempat tinggal yang khusus baginya di surga. Nah, ini kan salah satu hadis terkait tolong menolong. Apa dalam Al-Quran ini tolong menolong itu? Surat Al-Quran tolong menolong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kan bisa dikatakan hadis ini nyambung dari turunan dari ayat Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu ini hadisnya. Hadis terakhir. Monggo ditambahin. Ya memang tidak ada alasan untuk meringankan saudara kita ya. Kalau nggak ada harta ya tenaga, kalau nggak ada tenaga ya pikiran. Ya, pikirannya seperti itu, Ustaz. Kalau membantu perasaan. Kalau membantu perasaan itu kan pikiran berarti. Oh, pikiran. Ya, amal pikiran, amal yang lewat pikiran. Karena nggak mungkin kita meringankan perasaan teman tanpa berpikir. Contoh misalkan kita ini membuli. Di sebagian kasus membuli itu menyenangkan. Yang dibully itu nyaman. Ya. Karena bulian itu diniati dengan niat yang baik. Dan yang dibully itu merasa bahwa ini bukan penghinaan, tapi rasa sayang. Sehingga dia menjadi amal-amal yang baik. Hanya saja membuli itu harus
harus connect gitu. Harus didasari dengan rasa paham. Jadi paham dengan siapa yang kita ajak ngobrol. Kenapa saya ambil kata-kata membuli? Karena sebagian orang menganggap membuli itu negatif. Tapi sebenarnya membuli juga bisa positif. Karena membuli itu kalau niatnya mengingatkan, itu ada hal-hal yang positif. Berarti itu menolong walaupun menyakitkan. Gitu. Kalau lagu-lagu Jawa itu wis apa itu Ustaz? Yang Jawa itu wis jeru tambah jeru. Sudah dapat masalah malah dimarah-marah. Nah itu wis kadung jeru, wis jeru-jerune. Jeru-jeru kaya jeruk kan itu. Nanti sebenarnya memberi semangat. Tapi karena intonasinya galak sehingga dimanai kata-kata seperti kata-kata musuh, padahal itu kata-kata teman, kata-kata sayang kan gitu. Ada blayernya lah kalau sepeda motor. Nah, gitu. Kadang ada di sebagian tempat blayer itu menyapa, di sebagian tempat blayer itu menantang kan gitu. Nah, ini harus dipahami apa kalimat-kalimat itu. Iya, mungkin ada satu cerita yang memang ya baru-baru ini kan, bahwa ada seseorang yang lagi kesulitan terus datang ke sebuah komunitas yang mana itu adalah sebuah, dia bagian dari komunitas yang berhubung dia lama tidak muncul, terus dia lagi kesulitan kehidupannya, terus dia datang ke komunitasnya itu yang dulu itu karena barangkali ada harapan di sana. Berhubungkan namanya komunitas kan berarti tidak satu dua orang yang di sana. Nah, dia itu datang dengan kondisi ruwet di rumahnya, di kampungnya, untuk setidaknya menjadi tempat naungan, minimal apa merefresh atau merenung pikirannya, ya maksimalnya dibantu oleh komunitas itu, barangkali punya harapan. Kok ketika datang ada yang nakal, salah satu dari anggota komunitas itu, bahwa di sana justru bukan dikasih diajak diskusi, dikasih solusi, diringankan kebutuhannya, kok malah ditarif seolah-olah ya Bukalapak kalau pengen selesai, pengen sukses, ya maharnya harus segini ya, gitu. Nah itu kan bukan dikasih solusi, tapi malah ditambah wis jerot apa tambah jerot itu kan. Wis udah punya masalah, malah ditambahi masalah. Ya, kalau nggak salah kan ketika ditanya oleh seseorang itu, kok malah ekstrim gitu bahasanya, kamu itu di sini mau berguru kepada siapa gitu, mau ke si anu atau si anu. Kalau ke saya mau ke saya atau ke si anu atau ke si anu. Kalau ke saya ya ini maharnya, ini kalau mau pengen selesai berguru ke saya ya ini maharnya, ini biayanya segini. Untung si yang punya masalah itu masih jalan pikirannya masih normal. Lawang kesini itu saya ini bukan cari guru, lawang kesini itu saya ini punya hutang, pengen selesai hutang, gimana caranya selesai hutang, kok malah di sini malah dimintain, malah ditambah-tambah masalah dengan dimintain uang kan begitu. Justru ya minimal ketika punya masalah kan seharusnya dikasih solusi, ditenangkan, gini caranya ya syukur-syukur dibantu kegelisahan permasalahan yang dialaminya. Wis jero tambah jero. Itu lagunya gimana? Pas lagi jero-jero nih. Iya Pak, lagunya Lupa. Oke, begitu. Mungkin untuk pengajian pagi kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada berkah dari ngaji ini, dengan wasilah ngaji, dengan wasilah para leluhur, dengan wasilah
kitab ini ya, pengarangnya itu yaitu Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah untuk kita semua. Al-hadina wa ala kulli sholih barakatul muluk dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.